Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan seseorang yang dipandang hina oleh manusia, dicaci karena dosa, dijauhi karena aib, tapi justru membuat Nabi Muhammad manusia paling mulia tersenyum haru dan penuh kasih. Inilah kisah nyata tentang seorang pendosa yang tidak sempurna, namun memiliki hati yang jujur dan bertobat sungguh-sungguh. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kasih sayang Rasulullah tak memandang masa lalu, tapi memuliakan mereka yang kembali kepada Allah. Apa yang dia lakukan hingga membuat Rasulullah tersenyum begitu tulus? Temukan jawabannya dalam kisah yang akan menyentuh hatimu hari ini. Sejatinya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan luput dari dosa. Sehati-hatinya ia dalam menjalani kehidupannya pasti mempunyai dosa. Baik dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa. Mengenai dosa yang diperbuat oleh manusia, baik besar kecilnya dosa, disengaja atau tidak disengajanya dosa tersebut, janganlah menjadi putus asa. Segeralah bertaubat. Sesungguhnya lautan ampunan Allah sangatlah terbuka luas. Namun janganlah sesekali kamu menyelewengkan luasnya ampunan Allah ini untuk terus berdosa dan bermaksiat. Jangan terjebak pada pepatah nikmati masa mudamu. Tapi yang perlu kamu ingat, bahwa manfaatkan masa mudamu atau kamu acuhkan masa depanmu. Harapan dapat melebur dosa atau mendapatkan ampunan harus terus dijaga. Berkaitan hal ini, salah seorang murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, wafat 1307 Hijrian dari Mesir, merilis riwayat. Suatu ketika ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan dosa besar yang terlanjur dilakukannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu apa yang dapat meleburnya dariku? Apakah dosamu lebih besar daripada langit?" Tanya Nabi Muhammad SAW. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat tersebut. "Apakah lebih besar daripada kursi? Apakah lebih besar daripada arsy?" Selidik Nabi Muhammad SAW. "Lebih besar dosaku?" Jawab sahabat itu sebagaimana jawaban pertama. "Kalau dengan ampunan Allah," sergah Nabi Muhammad SAW, "ya lebih besar ampunan Allah," jawabnya kali ini. Setelah sahabat tersebut menyadari bahwa seberapa besar pun dosanya, ampunan Allah tetap lebih besar, maka Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadanya berbagai amal yang dapat melebur dosanya itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jihadlah fi sabilillah." Namun di luar dugaan sahabat itu justru menolaknya karena keberatan. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku termasuk orang yang paling penakut. Andaikan tidak ada keluarga yang menemaniku keluar rumah di malam hari, niscaya aku tidak akan keluar sama sekali." "Kalau begitu kamu puasa," gumam Nabi Muhammad SAW. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti, sama sekali tidak mampu berpuasa," elak sahabat tersebut. "Kalau begitu kamu salat malam." Nabi Muhammad SAW memberi amalan, "Wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk salat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya. Untuk salat subuh saja sangat berat, apalagi salat malam," jawab sahabat itu penuh kejujuran. Bukannya marah mendengar jawaban yang penuh kejujuran ini, Nabi Muhammad SAW justru tersenyum hingga kelihatan giginya. Penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW pun memberi alternatif amalan yang sangat ringan untuk menjadi pelebur dosa yang telah dilakukan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW akhirnya bersabda, "Kalau begitu, bacalah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal dan sangat disukai Allah Sang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Adzim." Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, Al-Jawahir Al-Luluyah fi Syarhil Arbah Inan Nawawiyah, Mansyurah Maktabah Al-Iman, halaman 164-165. Riwayat ini selaras dengan hadis yang menyatakan bahwa kebaikan dapat menghapus keburukan. Artinya,
Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan susulkanlah kebaikan pada keburukan yang dapat meleburnya, dan berperilakulah terhadap manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ia berkata, ini hadis hasan. Dan setelah pria itu pergi, Rasulullah menoleh kepada para sahabatnya dan tersenyum. Senyum yang penuh makna. Dosa-dosanya yang sebesar gunung telah diampuni oleh Allah, karena ia datang dengan hati yang penuh penyesalan dan berharap rahmat-Nya. Para sahabat terdiam, merenung. Mereka menyadari bahwa tak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, pintu taubat dari Allah selalu terbuka selama hamba itu datang dengan hati yang tulus. Itulah kisah seorang pendosa yang datang penuh harap dan pulang dengan senyuman dari Nabi serta ampunan dari Rabb-Nya. Sahabatku, jika Allah bisa mengampuni dosa-dosa sebesar gunung milik pria itu, bukankah rahmat-Nya juga cukup untuk kita semua? Maka jangan pernah lelah untuk kembali, karena kadang senyuman Rasulullah bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang jujur dalam bertaubat. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.